Bu Rektor, langsung aja Bu. Ya. Ijazah Pak Joko Widodo itu asli apa palsu? Kawan UGM, selamat datang di UGM Menjawab. Polemik soal ijazah Bapak Joko Widodo itu telah menyita perhatian publik selama bertahun-tahun. UGM melihat bahwa ini bisa menimbulkan atau sudah menimbulkan kesimpangsiuran dan juga kesalahpahaman soal sistem pendidikan secara umum. UGM peduli soal ini, maka hari ini saya akan duduk bersama Rektor, Wakil Rektor, dan Dekan Fakultas Kehutanan untuk mendiskusikan masalah ini. Bu Rektor, langsung aja Bu. Ya. Ijazah Pak Joko Widodo itu asli apa palsu? Ya, terima kasih Mas Andi. Kami punya data dan bukti bahwa Bapak Joko Widodo adalah resmi menjadi lulusan dari Universitas Gadjah Mada dan juga sudah diberikan tanda kelulusannya kepada yang bersangkutan. Tapi Bu, sangat banyak orang, Ibu pasti juga membaca di media sosial, itu orang itu yakin banget bahwa ijazah ini palsu. Saya kira perlu didudukan seperti ini. Tugas institusi pendidikan tinggi, dalam hal ini Universitas Gadjah Mada, itu tugasnya adalah mendidik. Ya. Jadi proses pendidikan itu kami mempunyai bukti dan dokumen yang lengkap terkait dengan hal tersebut. Ya. Dan sedangkan untuk yang kaitannya dengan ijazah, itu tentunya diberikan setelah yang bersangkutan menyelesaikan proses pendidikan itu secara baik dan sesuai dengan persyaratannya, dan diserahkan pada saat wisuda kepada yang bersangkutan. Berarti UGM telah menyerahkan ijazah yang benar atau asli itu kepada yang bersangkutan? Jelas, iya, kepada yang bersangkutan pada saat wisuda, jadi tahun 1985 untuk kasusnya Bapak Joko Widodo. Dan itu juga berlaku untuk semua alumni yang lain? Untuk semua alumni, ya. Bu Rektor, kita lihat di media sosial, itu banyak sekali beredar gambar, analisis segala macam mengatakan itu palsu. Itu gimana Bu? Jadi ijazah itu kan tahun 85 sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. Artinya yang menjaga ijazah itu adalah yang bersangkutan. Oleh karena itu Universitas Gadjah Mada ini ya kita tidak mau berkomentar terkait dengan ijazah, a piece of paper yang sudah ada di yang bersangkutan. Oke. Artinya UGM juga tidak bertanggung jawab apakah yang beredar sekarang itu adalah yang diserahkan UGM dulu itu bukan? Kita atau bukan, kita tidak ya, bertanggung jawab untuk itu. Baik Bu Rektor. Sekarang ke Bu Wening, Bu WR. Saya tuh selalu penasaran Bu. Sebenarnya kalau kita pengen tahu seseorang ini, siapapun lah, bukan hanya Pak Joko Widodo ya, seseorang ini sebenarnya alumni UGM atau bukan, itu cara paling tepat mengetahuinya itu gimana Bu? Cara paling tepat adalah orang tersebut menunjukkan ijazahnya kepada kita. Di orang tersebut yang menunjukkan ijazah tersebut. Karena ijazahnya ada pada orang itu? Ada orang tersebut. Oke, gini Bu, ini hipotetis ya, atau pengandaian. Kalau ada orang, saya pengen tahu nih, dia alumni UGM atau bukan, tapi dia nggak mau menunjukkan ijazahnya. Sejauh mana UGM bisa membantu atau bisa mengklarifikasi itu? UGM dalam hal ini tidak akan bisa untuk memberikan mengklarifikasi karena apa? Memang harus orang tersebut yang harus memiliki ijazah. Dan kemudian kalau misalnya saya ingin tahu nih orang ini alumni atau bukan, kita terbentur pada peraturan. Kita tidak bisa menunjukkan data pribadi kepada orang yang itu tidak relevan dengan mereka yang memiliki ijazah tersebut. Baik, tapi artinya Bu Wening, UGM sebenarnya kan bisa ngecek kan ya, bahwa orang itu ada datanya apa tidak, tapi tidak dibolehkan menyampaikan informasi itu kepada orang yang tidak berwenang. Betul begitu maksudnya? Betul, iya. Oke. Ini pengandaian lagi nih Bu. Kalau seandainya yang meminta punya kewenangan, katakan negara meminta gitu ya. Nah itu kami akan memberikan, karena itu adalah lembaga yang berwenang. Yang akan memiliki otoritas untuk bertanya kepada institusi pendidikan misalnya, ada satu hal tertentu yang harus kami tunjukkan, maka kami akan menunjukkan. Masih kepada Bu Wening nih. Ini agak sedikit lucu tapi menggemaskan menurut saya Bu ya. Banyak orang bilang Bu, ijazah Pak Joko Widodo itu palsu dan dibuat di sebuah percetakan di
mana lagi itu? Mungkin Jalan Pramuka, kalau saya pernah baca. Komentar Ibu gimana? Sebetulnya sederhana ya cara logika berpikirnya. Sebagai contoh nih, misalnya ada sebuah perguruan tinggi ternama misalnya ya di Inggris atau di Amerika, gitu. Sebutlah Oxford misalnya. Terus kemudian ada seseorang itu yang memalsukan ijazah Oxford. Dan kemudian dipakai oleh dia dan kemudian orang percaya bahwa itu palsu. Itu kan tidak ada hubungannya dengan Oxford. Misalnya, ini sebagai pengandaiannya. Pengandaian. Dalam hal ini misalnya. Jika itu memang, saya tidak berani mengatakan itu benar, tapi kan beritanya begitu, Bu. UGM kan dirugikan sebenarnya. Karena orang mengatakan, ijazah UGM itu gampang, cetak aja di Jalan Pramuka. Apakah UGM tidak bertanggung jawab terhadap itu? Atau apa langkah UGM? Atau ada langkah nggak yang harus dilakukan oleh UGM? Atau memang UGM harus diam saja? Misalnya terbukti bahwa seseorang itu melakukan pemalsuan dan itu mengatasnamakan UGM, ya UGM akan bergerak dari sisi hukum, laporkan dan lain sebagainya. Berarti clear begitu ya? Artinya apakah betul ini dugaan saya berarti? Memang tidak pernah ada yang melaporkan secara resmi bahwa ijazah UGM pernah dipalsukan di Jalan Pramuka? Tidak ada. Tidak ada laporan itu? Dari Bu WR, saya akan ke Pak Dekan. Pak Dekan, Bapak Joko Widodo itu masuk tahun berapa? Dan apa buktinya beliau memang pernah masuk ke kehutanan, Pak? Baik, terima kasih. Jadi, Bapak Joko Widodo itu bisa dikatakan masuk pertama kali ke UGM itu setelah mengikuti serangkaian tes, kemudian diumumkan, Proyek Perintis 1, itu diumumkan pada tanggal 18 Juli 1980. Itu baru pengumumannya saja. Jadi kalau kita ditanya kapan masuknya, tentu setelah registrasi. Nah, registrasi itu dilakukan pada tanggal 28 Juli 1980. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa masuknya tercatat resmi di UGM itu adalah 28 Juli 1980. Itu. Ini saya mewakili netizen itu, Pak. Ya. Buktinya apa? Kalau Pak ditanya gitu gimana? Ya, ada. Jadi kita memiliki bukti form izin registrasi untuk pertama kali. Jadi di UGM itu pertama kali ada registrasi, kemudian nanti di semester 5 itu ada namanya registrasi. Ya. Dan jadi itu semua dua-duanya ada di Fakultas Kehutanan. Tunjukkan dong, Pak. Nah, mohon maaf, sekarang posisinya kita serahkan ke kepolisian, jadi kami tidak bisa menunjukkan itu. Saya menganggapnya itu sebagai data pribadi. Baik. Berarti ada 2 poin ini. Ya. Satu itu mungkin data pribadi, jadi kita harus hati-hati. Kedua, memang faktanya sedang ada di proses kepolisian. Proses kepolisian. Ya. Baik. Bu Rektor, ada yang mau disampaikan soal itu tadi? Tambahkan? Iya, sebetulnya tadi yang disampaikan Pak Dekan, semua data kita sudah miliki, dokumen tersebut juga sudah rapi kita kumpulkan, dan sekarang ini memang sudah ada di tangan kepolisian karena adanya proses legal yang berkembang. Lagi-lagi nih Bu, ini kan kita dari tadi bicara soal privasi segala macam, ini sama menegaskan sekali lagi Bu, kalau memang kita nggak bisa nih kan tunjukkan data-data itu alasannya apa sih? Kenapa kita tidak menunjukkan? Apakah kita menyembunyikan sesuatu atau kita membela sesuatu? Kalau tidak menunjukkan, kenapa kita tidak tunjukkan itu? Ada aturan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang harus kita patuhi juga. Jadi sebagai institusi yang melayani masyarakat, tentunya kita memegang dokumen-dokumen pribadi orang-orang yang bersangkutan. Nah, Undang-Undang KIP ini melindungi supaya kita tidak mengobrol semua dokumen yang memang bukan menjadi ranah publik. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu WR misalnya tentang ijazah. Ijazah itu juga merupakan dokumen pribadi. Jadi bukan ranahnya institusi untuk menunjukkan kepada publik. Jadi dengan kata lain Bu, begitu ijazah itu dipegang oleh orangnya, maka hanya orang itu saja yang berhak untuk menunjukkan bukti. Betul ya? Baik, terima kasih Bu Rektor. Saya kembali ke Pak Sigit sebagai dekan. Pak, ini pertanyaan ringan saja. Bapak angkatan berapa, Pak? Angkatan 1990. Berarti Bapak adik kelasnya Bapak Joko Widodo ya? Kalau sebagai mahasiswa tidak pernah bertemu. Tetapi setelah khususnya saya menjadi dosen, saya membawa mahasiswa itu untuk mengunjungi pabrik-pabrik yang dimiliki oleh Pak Jokowi.
Pak Dekan, ada satu polemik yang nggak selesai-selesai soal pembimbing, Pak. Ya. Itu banyak sekali spekulasi. Saya pengen dengar dari Bapak sekarang. Ya. Jadi pembimbing akademik itu adalah Bapak Insinyur Kasmujo. Waktu itu masih Insinyur Kasmujo. Selanjutnya bersekolah lagi jadi Insinyur Kasmujo MS sekarang sampai pensiun begitu. Itu pembimbing akademik yang membimbing Pak Jokowi mulai semester kelima. Itu kalau zaman sampai dulu lulus. Istilahnya dosen wali juga, betul ya? Dulu sering disebut sebagai dosen Kalau di wali. angkatan saya itu dosen wali, betul Ya, ya, Pak ya? betul. Ya. Kemudian untuk dosen pembimbing skripsi itu adalah waktu pertama kali masih Dr. Insinyur Sumitro, Ahmad Sumitro. Tetapi setelah hampir lulus begitu ya, itu Pak Mitro itu menerima gelar profesornya. Jadi ini memang ada dua orang yang berbeda, Pak. Satunya pembimbing akademik, yaitu Pak Kasmojo. Ya. Dan satunya pembimbing skripsi Pak Ahmad Sumitro. Ahmad Sumitro. Ya. Ada satu nih Pak yang lebih serius lagi nih masalahnya. Lebih lucu tapi lebih serius gitu ya. Orang mempersoalkan Sumitro itu pernah ditulis pakai Sumitro pakai U atau Sumitro pakai OE. Ya. Penjelasan Bapak gimana, Pak? Ya, itu sesuatu yang biasa ya pada waktu itu, khususnya berkaitan dengan ejaan bahasa Indonesia ada su dan soe gitu ya. Tapi untuk kasus Pak Ahmad Sumitro ini, saya mendapatkan dua-duanya. Ya, mendapatkan dua-duanya. Jadi beliau itu mendapatkan SK Menteri untuk pengangkatan sebagai dekan waktu itu pada periode sebelum Pak Jokowi masuk. Itu SK-nya jelas di situ tertulis Ahmad Sumitro. Pakai OE. Pakai OE. Ya. Setelah itu kemudian berubah menjadi Ahmad Sumitro. Pakai U. Pakai U. Sehingga apa? Saya lihat di beberapa dokumen baik itu Ahmad Sumitro maupun Ahmad Sumitro, beliau ini berkenan untuk menandatangani. Jadi ini sebetulnya hanya satu orang, bukan dua orang. Satunya Ahmad Sumitro, satunya Ahmad Sumitro. Ini dua-duanya meracu pada atau merefer pada satu orang. Dan itulah dua-duanya dokumen resmi ya Pak? Dua-duanya dokumen resmi. Berarti kesimpulannya beliau tidak keberatan dengan itu, kira-kira begitu ya? Betul. Berarti Sumitro dan Sumitro itu adalah orang yang sama. Pak Dekan, masih tentang skripsi Pak nih. Ini yang paling banyak diulik nih. Di lembar pengesahannya Pak, itu nggak ada tanggalnya. Gimana tuh Pak Dekan menjelaskan itu? Ya, baik. Jadi sebagai sebuah karya ilmiah begitu ya, yang dilakukan oleh mahasiswa dan itu disusun pada awal-awal semester, kemudian butuh waktu beberapa saat, kemudian setelah itu diuji, ya, diuji di depan dosen penguji. Ada berita acaranya dan lain sebagainya. Kemudian biasanya mahasiswa itu akan melakukan proses revisi terhadap draft yang awalnya disampaikan untuk ujian pendadaran, kalau kami menyebutnya seperti itu. Nah, setelah ujian pendadaran ada banyak revisi yang perlu dilakukan, kemudian dicetak kembali, ya, kemudian dijilid, termasuk kalau zaman segitu kan isinya kontennya itu masih berupa ketikan manual. Nah, untuk mempercantik itu biasanya mereka membuat cover tebal, kemudian halaman judul, kemudian halaman pengesahan itu dicetak di percetakan. Kemudian ada lembar pengesahan yang luput barangkali ya, lupa waktu itu untuk memberikan tanggalnya. Ya, itu hal yang saya pikir wajar ya, karena ketergesa-gesaan atau alasan yang lain itu jadi luput untuk itu. Tetapi hal yang penting ya sebetulnya adalah justru ada pada berita acara ujian. Kalau di skripsi itu nggak ada nilainya, tapi kalau di berita acara pendadaran itu ada nilainya. Nilai skripsi ini seperti ini. Nah, nanti setelah itu direvisi. Kalau sudah selesai, kemudian diserahkan kembali kepada untuk mendapatkan persetujuan. Itu yang betul seperti itu. Cuma karena keterbatasan waktu barangkali atau mungkin beberapa hal luput itu akhirnya lupa. Tidak dibuat tanggalnya gitu ya. Tanggalnya itu.
Tapi itu membatalkan nggak itu Pak? Tidak, kenapa? Karena memang seperti saya sampaikan tadi, Ya. justru berita acara yang ada nilainya itu yang dipakai sebagai pedoman untuk diambil sebagai nanti pada saat yudisium itu dimasukkan sebagai nilai skripsi atau problema khusus atau mungkin sebagian fakultas menyatakan itu sebagai tesis. Oh, saya nyambung ke situ Pak nih Pak. Oh, iya. Karena Siap. ada juga masalah itu. Ya. Ada yang mengatakan tesis, ada yang skripsi. Iya. Kalau di zaman sekarang kita lihat Pak, Iya. namanya S1 ya skripsi. Betul. Kalau tesis itu S2. Betul. Penjelasannya Pak. Begini, pada saat itu kalau kita merefer pada dokumen yang kita miliki yaitu panduan semacam panduan akademik gitu ya. Panduan akademik S1 itu saya lihat di daftar mata kuliah itu di bagian akhir itu malah menyebutkan sebagai problema kehutanan garis miring tesis. Oh, Tidak skripsi. tidak skripsi. Ya. Di panduannya ada itu Pak. Di Ya? panduannya itu waktu itu Oke. sebetulnya seperti itu. Ada perkembangan aturan dan lain sebagainya bahwa karya untuk untuk sarjana itu namanya skripsi maka ikut merubah menjadi skripsinya. Tetapi barangkali ada beberapa orang yang masih menganggap bahwa tesis itu merupakan sebenarnya hal yang sama, tapi dia memilih tesis begitu. Oke, artinya selain Pak Jokowi ini, Ya. Pak Jokowi Kalau ini- Pak Jokowi skripsi, sudah Pak skripsi. oke. Ya, ya, kalau ada angkatan Pak Jokowi yang masih pakai tesis. Tapi kalau untuk Pak Jokowi sendiri skripsi saya lihat. Baik. Baik, terima kasih Pak Dekan. Ya. Saya ke Bu Uning aja sekarang. Masih tentang gelar atau tentang Pak Sumitro. Ya. Bu Uning, ada yang mengatakan bahwa Pak Sumitro itu menggunakan gelar atau menulis gelarnya itu sebelum pengukuhan. Apakah itu benar begitu atau itu adalah kesalahan, Bu? Gimana menurut Bu Uning? Jadi begini, kalau di Universitas Gadjah Mada itu pengukuhan itu seperti pestanya ya, seperti dikepiake gitu dalam bahasa Jawa. Tapi yang bersangkutan itu sudah menerima SK. Oh, oke. Dan seseorang yang sudah menerima SK guru besar itu berhak untuk menggunakan setelah SK itu turun. Oke. Jadi dasarnya itu bukan pengukuhan guru besarnya, tetapi adalah SK-nya. Ya seperti orang kalau menikah, Ya. itu adalah surat nikahnya, Oke. bukan pestanya. Bukan Begitu ya. resepsinya gitu Bukan ya? resepsinya. Itu seperti itu. Oke. Apa namanya? Jadi artinya Prof Sumitro ini memang sudah profesor ketika itu, Sudah cuma memang belum dikukuhkan, belum ada seremoni pengukuhannya gitu. ya? Betul. Dan bahkan pada waktu itu ada juga guru besar itu yang sampai bertahun-tahun baru pengukuhan. Seperti itu. Ya, Pak Dekan. Di dokumen atau di website ETD-nya UGM, Ya. Electronic Thesis Thesis and And Dissertation, dissertation. itu ada skripsinya Pak Jokowi. Betul. Itu berita baik, tapi berita buruknya Pak. Ya. Teman-teman yang lain nggak ada. Sehingga begitu orang melihat itu, ini pasti rekayasa. Yang didigitalkan hanya untuk Pak Jokowi saja, hanya untuk kepentingan kasus ini, Ya. yang lainnya nggak. Ya. Bapak gimana menjawabnya? Jadi begini, kita sebagai sebuah institusi pendidikan yang kebetulan alumninya itu menjadi orang nomor satu di Indonesia tentu punya rasa kebanggaan. Oke. Nah, pada saat itu meskipun ETD itu berprosesnya itu lama, sejak tahun 2013 ya Bu ya, 13. Ya. sampai dengan saat ini masih berlangsung, dimulai dari angkatan yang termuda, karena angkatan yang termuda itu pasti punya soft filenya, jadi jauh lebih mudah, kayak gitu, terus menuju ke angkatan-angkatan tua. Nah, pada saat Pak Jokowi menjadi presiden dan kebetulan mau berkunjung ke fakultas waktu itu, kami mewujudkan kebanggaan itu dengan cara mengupload skripsinya Pak Jokowi itu di ETD. Jadi itu betul-betul merupakan wujud kebanggaan. Kami tidak pernah berpikir bahwa ini nanti akan digoreng ke sana kemari begitu. Oke. Seperti itu. Saya kulik sedikit Pak. Berarti ini kalau saya memahami dengan benar Ya. ya. Kalau sekarang orang lihat ETD ya, Ya. di UGM itu berarti tesis dan disertasi dan skripsi anak-anak baru itu udah pasti ada di sana. Betul ya? Ya. Dan UGM sedang sekarang melakukan satu proyek untuk mendigitalkan semua karya tulis sebelumnya gitu kan ya. Ya. Tapi secara bertahap gitu ya. Ya. Kalau di kehutanan sendiri Pak, itu sampai angkatan keberapa yang sekarang lagi diproses nih? Ya. Yang paling lama sebenarnya ya. Jadi pada saat kasus ini mulai meledak kira-kira bulan April yang lalu, itu saya cek ke perpustakawan kami, Oke. itu mengatakan baru pada sampai tahun 1990 pas angkatan Angkatan saya. jenengan ya? Iya, Oke. angkatan saya. Oke, artinya
Semua alumni angkatan 90 sampai sekarang ke sini itu artinya sudah ada di PTD-nya. Ada. Nah, sementara skripsinya Pak Joko Widodo itu Duluan. khusus ya, Ya, karena khusus. memang alasannya yang Pak Iya, Jan tadi sampaikan. betul. Iya. Oke. Tapi ini begini, jadi Iya. di masing-masing fakultas itu dinamika juga lain. Oke. Ada yang pustakawannya rajin gitu ya, udah sampai ke tahun berapa gitu. Iya. Tapi ada fakultas tertentu yang baru mengupload itu Oke. dengan jumlah terbatas. Oke, tadi Pak Sigit, Pak Dekan mengatakan soal perbedaan itu ya tadi Ya, ya, di ya. fakultas ini. Saya ke Bu Wuning sekarang. Bu, dari tadi saya melihat bahwa seakan-akan memang ada kesan aturan-aturan tertentu itu berlaku di sebuah fakultas, belum tentu di fakultas lain. Prof. Wuning gimana menjelaskan itu? Ya, ya memang betul ya. Kalau kita melihat dari sejarah UGM sendiri, itu kan fakultas-fakultas itu beberapa itu didirikan lebih dahulu daripada Oh, UGM. Jadi mereka juga sudah memiliki sistem yang established dan berlangsung menjadi tradisi di Ya, fakultas-fakultas tersebut. Jadi diversitasnya memang luar biasa di UGM ini, Oke. begitu. Tapi kemudian pada tahun 2001 Oke. itu didirikan kantor jaminan mutu. Tujuannya adalah untuk membuat semacam satu yang standar ya, Oke. supaya antara satu fakultas dengan fakultas lain itu ada kesamaan, meskipun itu juga tidak 100% menjadi sama. Iya, iya, iya. Karena misalnya bagaimana seseorang itu dianggap lulus, Iya. itu antara satu dengan fakultas itu memiliki tradisi yang berbeda-beda. Ada yang ketika ujian itu langsung sudah dinyatakan bahwa dia lulus. Ujian skripsi maksudnya? Ujian skripsi Oke. itu langsung dia itu lulus itu di situ. Oke. Tapi ada pula yang harus lewat yudisium dan lain Oke. sebagainya. Tapi sekarang ini kita sudah di dalam proses yang sama, yaitu semuanya adalah di proses yudisium. Dan ini Oke. baru beberapa tahun terakhir Oke. ini, setelah kemudian kementerian juga memiliki sistem yang Ya. itu bersifat sama ya untuk perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang kita sebut sebagai PD Dikti. Oke. Misalnya seperti itu. Jadi artinya berubah ya Bu ya terus ya? Berubah terus, bersifat transformatif. Oke. Sehingga yang perlu untuk dipahami adalah kita tidak bisa meneliti atau kita tidak bisa membuat semacam anggapan bahwa yang ada di masa lalu itu kita nilai dengan aturan sekarang, dengan standar sekarang. Karena sangat berbeda yang dulu dengan sekarang. Nah, kacamatanya itu tidak bisa. Aturan yang sekarang itu dipakai untuk meneliti atau menilai peristiwa Di masa lalu. 20, 30, 40 tahun yang lalu. Oke, mungkin bahasa hukumnya itu hukum tidak berlaku surut Bu ya? Tidak berlaku surut. Apa yang dibuat di tahun 2000-an ya tidak bisa digunakan untuk menilai apa yang terjadi tahun 80-an. Betul. Oke. Ya. Saya ke Pak Dekan lagi. Ya. Ini soal kelulusan Pak dan soal IP juga. Ya. Banyak yang mengatakan sebenarnya ini Pak Jokowi ini nggak layak untuk lulus sarjana muda atau apapun nanti istilahnya. Ya. Pak Dekan tolong jelaskan Pak. Baik, terima kasih. Jadi di Fakultas Kehutanan, khususnya pada tahun itu ya, 1980, waktu Pak Joko Widodo itu masuk, itu masih menggunakan sistem yang lama, di mana mahasiswa bisa lulus di strata sarjana muda dan bisa di sarjana. Sorry Pak, saya boleh klarifikasi. Ya. Artinya kalau sarjana muda lulus, dia boleh saja sudah dianggap lulus juga ya? Ya. Udah dapat apa semacam tanda Ya. lulus belajar gitu. Iya. Tapi boleh juga Lanjut. melanjut gitu. Nah, dia masuk, itu dia akan menempuh mata kuliah. Ya, jadi kalau untuk mendapatkan sarjana muda, itu harus menempuh 120 SKS. Oke. Dengan IPK, ya, IPK dari 120 SKS itu adalah 2,00. Minimal segitu ya. Minimal Minimal. begitu. Itu bisa dianggap lulus. Pak Jokowi punya IPK lebih dari itu. Sehingga memenuhi syarat. Sehingga memenuhi syarat untuk bisa dikatakan lulus sarjana muda. Oke. Kemudian setelah itu lanjut ke sarjana. Sarjana itu menempuh 40 SKS. Tambahan. Tambahan. Oke. Jadi 120 tambah 40 SKS berarti 160 Totalnya ya. totalnya. Ya. Minimal. Minimal, Ya. oke. Nah, boleh mengambil lebih dari itu. Nah, 40 SKS itu nanti dihitung sebagai IPK sarjana. Oh. Ya. Kalau IPK-nya kurang dari 2,5, maka tidak dikatakan tidak lulus. Nah, dalam hal ini Pak Jokowi memiliki IPK yang jauh di atas syarat minimal 2,5 itu. Oke. Sehingga sarjana muda lulus, kemudian dia sarjana dan lulus juga.
gitu. Yang selalu ditanyakan Pak oleh masyarakat. Ya. Mana buktinya? Pak Joko Widodo melakukan KKN. Karena apa? Sebagai buktinya kami diberikan nilai dari waktu itu namanya Lembaga Pengabdian Masyarakat kalau saya nggak salah, LPM ya Bu Rektor ya. Itu memberikan ke kami, ke akademi kami adalah daftar nilai KKN, di mana di situ ada nama Joko Widodo. Nah, setahu saya yang bersangkutan itu melakukan KKN di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Ya. Nah, dan saya menjumpai sendiri sih. Jadi waktu di VAP begitu ya, ternyata teman-teman alumninya Pak Jokowi, teman-teman KKN-nya Pak Jokowi itu juga hadir di sana. Ada 2 orang waktu itu. Jadi kita semakin yakin bahwa yang bersangkutan itu juga melakukan KKN dan yang pasti ada nilainya. Ada nilainya. Artinya dokumen itu ada di fakultas kan? Ada. Oke, baik. Berarti clear ya Pak? Clear. Ber-KKN beliau? Iya. Baik. Pak Dekan masih dengan Pak Dekan nih? Ya. Pak Joko Widodo itu lulus tahun berapa Pak? Tahun 1985 berdasarkan bukti penerimaan ijazah ya. Bukti penerimaan ijazah? Ya. Oke. Ya. Kalau prosesnya, proses yudisium tentu sebelum proses penerimaan ijazah itu. Oke. Ya. Ada proses yudisium, kemudian dokumen yudisiumnya juga masih asli, terus hasilnya juga ditulis tangan waktu itu, termasuk di situ ada IPK sarjana muda, ada IPK sarjana, dan itu diketahui oleh dosen pengujinya. Oke. Pak Dekan, berarti yang dimiliki UGM sekarang ini adalah salinan ijazah Pak Jokowi ya? Ya. Boleh saya lihat nggak Pak? Nah, kembali lagi saya sampaikan bahwa semua dokumen yang berkaitan dengan itu sekarang ada pada kepolisian. Dan kami di universitas atau di fakultas karena menganggap bahwa itu merupakan data pribadi, maka juga tidak akan kami share kemana-mana begitu. Bu Wening, ini berlaku untuk semua kan? Ini berlaku untuk semua. Jadi semua sama, alumni UGM itu di mata kami sama. Dalam konteks ini ya, bahwa bagi mereka yang akan melegalisir ijazah, ya mereka harus menunjukkan ijazah aslinya. Kemudian kami memiliki dokumen untuk memverifikasi hal tersebut. Oke, terima kasih Bu Wening. Terus terang saya masih penasaran sebenarnya. Kalau kita nggak bisa Bu Rektor menyampaikan data-data yang orang tuh minta gitu, terus gimana kita bisa tahu atau bisa menjamin atau meyakinkan orang bahwa ini memang benar-benar yang kita omongkan ini benar gitu? Keraguan itu dimulai dari mana gitu? Tentunya kan yang meragukan itu yang mestinya justru dia yang mengklaim bahwa misalnya yang menunjukkan bahwa ini loh punya lu asli atau punya kamu palsu, punya saya nih yang asli. Kan berarti yang bersangkutan yang menuduhkan itu yang perlu menyampaikan hal tersebut. Sedangkan bagi kami di institusi pendidikan kami punya bukti, dokumen yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dekan tentang otentisitas kebenaran dari Bapak Joko Widodo adalah masuk sebagai mahasiswa di UGM, berproses dan kemudian juga mendapatkan ijazahnya pada saat wisuda di tahun 1985. Jadi saya kira mesti kita bagi lah, kita bagi bahwa jangan merancukan gitu ya antara pertanyaan tadi tentang asli atau palsu kepada institusi pendidikan. Yang bisa UGM pastikan adalah berarti Bapak Joko Widodo masuk berproses dan lulus menerima ijazah aslinya itu pada saat wisuda di bulan November 85. Dan mungkin saya pengen dengar sekali lagi Bu. Hal yang sama akan UGM lakukan untuk alumni manapun? Untuk semua alumni. Saya tanya misalnya Roy Suryo alumni UGM bukan? Itu prosesnya gimana? Sama seperti itu tadi. Ya, jadi Roy Suryo juga masuk, jadi dokumen untuk masuk dia berproses sampai dia mendapatkan ijazah pada saat wisuda dan 1 kali saja ijazah itu diberikan oleh UGM kepada yang bersangkutan.